Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hadir lagi di Pekan Menghafal. Asiknya menghafal di keramaian. Sebelum lanjutin tonton video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk klik like dan juga subscribe channel di bawah ini. Karena subscribe itu gratis ya Mbak. Betul banget. Nah kali ini kita bareng dengan Kak Ita. Yeay, halo. Kita mau Kak Ita bakal sharing atau cerita tentang sesuatu. Tapi sebelumnya kita dengerin lagu ini dulu ya. Mulia, indah, cantik, berseri. Nah, lagu apa Kulit tuh putih ya? bersih. Itu kan lagunya Syakir Daulay. Bener sih, Syakir Daulay. Tapi kita nggak mau bahas Syakir Daulaynya. Kita mau bahas tentang subjek lagunya, yaitu Sahabiah di zaman Rasulullah. Ayo, tahu nggak siapa dari lagu tadi? Aisyah radhiyallahu anha kan? Betul banget. Jadi kita mau bahas tentang Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah itu Masya Allah banget ya Dek ya. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan wanita yang cerdas, yang dia itu sampai sekarang itu menjadi rujukan bagi sahabat-sahabat di zaman Rasulullah untuk mendapatkan ilmu yang Rasulullah pernah sampaikan ke Aisyah, dan Aisyah itu sudah meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Dan Ayah tahu nggak tentang kisah hadis ifki yang tentang kebohongan itu gimana tuh Kak? Nah, itu adalah tentang berita kebohongan yang mana Aisyah itu difitnah telah berzina dengan Sofwan. Nah, kamu tahu biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang, wanita zaman sekarang kalau difitnah dia nggak terima ya, dia curhat-curhat, dia apalah menumpahkan segala kegelisahannya. Kalau Ibunda Aisyah ini, dia itu menghadapinya itu dengan sabar. Dia menunggu datangnya firman dari Allah untuk mendukung dirinya. Walaupun dia difitnah, dia tetap taat kepada Rasul yang juga sabar. Terus yang di awal tadi, Aisyah itu merupakan perempuan yang cerdas. Dia itu ingatannya tajam banget deh. Sampai meriwayatkan tadi ya, lebih dari 2000 hadis. Nah, yang harus kita teladani dari beliau adalah kita itu harus semangat untuk menebar kebaikan. Minimal nih, kita harus bisa membuat lebih dari 2000 konten dakwah atau konten kebaikan, biar kita itu bisa meneladani Ibunda Aisyah. Kalau beliau bisa meriwayatkan lebih dari 2000 hadis, maka kita harus bisa minimal memberikan konten dakwah 2000 konten. Itu yang bisa kita lakukan di era digital seperti sekarang ini ya. Jadi tadi banget, jadi Aisyah jangan hanya hafal tentang lagunya aja, jangan hanya tahu tentang namanya aja, tapi kita juga harus baca-baca tentang kisahnya supaya kita bisa meneladani apa yang beliau lakukan. Setuju banget sama Kak Ita. Jadi nih Kak, gimana sih peran muslimah dan juga apa bedanya muslimah zaman dahulu sama muslimah zaman sekarang? Nah, jadi nih Dek, perbedaan antara muslimah di zaman Rasulullah sama zaman sekarang ya. Yang pertama nih ada, kalau secara garis besar itu kalau bisa mau dibilang ya, kalau muslimah zaman sekarang nih kebanyakan orangnya tuh pada baperan. Ya, kalau dulu itu pada berperan di pertama. Kamu tahu yang wanita yang syahid pertama kali nggak? Siapa tuh Kak? Sumayyah ya, namanya Sumayyah. Sumayyah. Nah itu dia itu rela mengorbankan nyawanya hanya untuk iman gitu. Bukan hanya sih, itu adalah sesuatu hal yang besar gitu. Karena Allah, dia mengorbankan nyawanya dan itu ditusuk, maaf ya, dari kemaluannya hingga ke ujung kepalanya pakai tombak. Sedangkan wanita sekarang banyak yang justru mengumbarkan kehormatannya gitu, hanya untuk kertas, hanya untuk uang, hanya karena demi uang aja berapa ratus ribu atau berjuta-juta, dia itu rela untuk mengorbankan harga dirinya dan kehormatannya. Padahal itu adalah, kehormatan itu adalah salah satu iman kita ya. Kalau kita bisa menghargai atau melindungi kehormatan kita, berarti kan kita taat ya kepada Allah. Sedangkan Sumayyah aja itu untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan imannya, itu rela sampai terbunuh gitu. Nah itulah bedanya. Yang kedua, dari istrinya Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi kalau bukan Fatimah.
Nah, beliau itu dikisahkan Ali sama Fatimah itu adalah sederhana gitu. Sampai Fatimah itu kerjanya kan kayak menggiling gandum gitu ya. Padahal dia itu putri Rasulullah kan, menggiling gandum sampai tangannya itu merah. Dan dia itu, tapi dia tetap sabar, nggak ngadu-ngadu gitu. Kalau misalkan muslimah zaman sekarang, aduh panasan aja, aduh gimana ini krim aku, ini gimana gitu kan. Kayak lecet sedikit aja udah ngeluhnya banyak banget gitu. Tapi kalau Fatimah, dia itu walaupun putri Rasulullah SAW, dia itu tetap bekerja gitu. Dan ketika dia minta sama Rasulullah untuk diberikan pembantu karena memang butuh ya. Betul banget. Itu apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak memberikan pembantu kepada mereka, tetapi memberikan sebuah pesan, yaitu tentang zikir 33 kali, tasbih, hamdalah sama takbir yang sekarang kita lakukan setiap habis sholat gitu kan. Nah itulah wejangan Nabi kepada Fatimah, bukan memberikan harta kayak gitu. Nah tuh putri Rasulullah aja masih mau bekerja keras. Nah sekarang kita nih muslimah zaman sekarang itu kebanyakan itu pada suka mengeluh, dikasih pekerjaan dikit langsung mengeluh. Dan apalagi banyak yang rebahan mungkin. Ya banyak yang rebahan ya, jadi teman-teman kurangin tuh rebahannya. Nah itu tuh. Terus nih di Fatimah juga sama Aisyah itu juga orangnya nggak gampang, yang tadi gampang baper ya. Nggak gampang banget. Kayak dan juga nggak belak-belakan nih. Tahu kan pasti kisah cinta Fatimah sama Ali. Nah kisah Fatimah sama Ali sampai setan itu nggak tahu kalau Fatimah itu ternyata udah cinta sama Ali sebelum dia menikah. Karena apa? Berarti dia tuh nggak pernah mengucapkan, setan itu nggak tahu. Karena kalau kita ngomong di dalam hati aja nggak diucapkan, setan itu nggak bakal tahu. Nah itulah, jadi yang hanya tahu ucapan dalam hati itu hanya Allah. Dan Fatimah itu benar-benar menjaga itu deh. Nah kalau wanita sekarang, opa sarangnya gitu kan ya. Ya Allah, lihat yang ngeseling-seling sedikit. nah, gitu deh. Lihat pemain bulu tangkis sedikit yang Ya badannya Allah. atletis udah langsung gimana gitu kan. Padahal kan nggak hanya laki-laki aja yang disuruh menjaga pandangan, tetapi perempuan juga harus disuruh menjaga pandangan. Kayak Aisyah yang menjaga pandangan pas bersama Sofwan waktu kisah tentang hadis kebohongan itu benar-benar menjaga pandangan. Sedangkan kita zaman sekarang lihat di Instagram nih, stalking opa-opa Korea, stalking kori-kori misal, walaupun mereka kori, tapi kalau kita mengaguminya berlebihan itu juga nggak baik ya. Harus jaga pandangan kita. Jadi kalau misalkan perbedaannya gitu sih. Ini gitu nih teman-teman. Jadi teman-teman sahabat Pekan Menghafal, dari cerita yang Kak Ita sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslimah kita bisa menerapkan. Yang pertama, berjuang di jalan Allah, seperti cerita Sumayyah. Yang kedua, menjaga kehormatan dengan cara menjaga pandangan. Dan yang ketiga, sebagai seorang muslimah ya jangan baperan. Lebih baik kita sedikit berperan dan kurangi baperan. Oke? Dan juga untuk generasi muda nih, satu lagi, jangan jadi agen rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.